Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan kami yaitu dari kelompok 5 pada mata kuliah biologi sel dengan Ibu pengampun dosen mata kuliah hari ini yaitu Ibu Haslinda Yasti Agustin, SSI, MPD, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi lisosom dan pereksiksom. Adapun anggota-anggota kami yaitu saya sendiri Fani Mutia Aksan, teman saya yaitu Tiara Ayu Ardita dan Muhammad Ismail. Oke, sebelum saya menyampaikan materi kali ini, perkenalkan saya Fani Mutia Aksan dengan nomor NIM 12620821300. Saya di sini bertugas sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai lisosom. Sebelum kita membahas tentang materi lisosom, apa kalian tahu lisosom itu apa? Di mana kita bisa menjumpai sel lisosom ini pada sel tumbuhan ataupun sel hewan. Teman-teman, lisosom dapat kita temukan pada sel hewan. Nah, awal mula ditemukan organel lisosom ini secara tidak langsung atau secara kebetulan ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Christian de Duve pada tahun 1950. Penemuan ini muncul dari penemuan tentang enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat oleh hati. Beliau juga meneliti di mana pada air suling yang memiliki konsentrasi enzim yang lebih tinggi dibuat dengan larutan sukrosa yang isotonik. Dengan kata lain, kandungan pada enzim akan tinggi jika melalui proses penyimpanan dalam jangka waktu panjang daripada saat kondisi masih segar. Dan penemuan kali ini, yaitu enzim hidrolik, lain juga menunjukkan hasil yang sama. Dengan kata lain, zat yang mengandung enzim hidrolik inilah yang kita sebut dengan lisosom. Lisosom ini berbentuk seperti kantung kecil ataupun vesikula dengan selaput tunggal dan mengandung enzim fosfat asam yang menunjukkan bahwa enzim tersebut penanda lisosom. Lisosom sendiri memiliki membran yang bersifat asam dengan pH 5. Agar efisien atau fungsi dari enzim yang terdapat pada membran lisosom ini harus lebih rendah daripada pH sistosol. Pada membran lisosom juga terdapat pompa ion H+ untuk memasukkan ion H+ ke dalam lisosom sehingga pH-nya konstan sekitar 5 sehingga bisa mempertahankan lumennya pada pH yang dibutuhkan. Enzim yang terkandung pada lisosom ini berbagai macam. Pada lisosom ditemukan mulai dari 40 sampai 50 macam enzim hidrolik di mana enzim-enzim ini masuk ke dalam kelompok fosfate, nuklease, hidrolase, protase, dan enzim pemecah lipid. Dari kesemua enzim tersebut, fosfate adalah yang terbanyak. Enzim tersebut bekerja secara optimal dengan pH sekitar 5. Adapun enzim-enzim yang dihasilkan oleh lisosom beserta substratnya. Teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. Inilah contoh-contoh enzim yang dihasilkan oleh lisosom beserta substratnya dan hasil produknya. Lalu bagaimana cara membran lisosom ini agar memiliki pH stabil yaitu 5 dalam kondisi asam? Kita bisa pelajari dengan melihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini menjelaskan tentang pompa ion H+. Pada lisosom ini sebenarnya isi dalam lisosom ini ataupun lumen lisosom ini tidak ber-pH 5, melainkan bisa dilepaskan di ber-pH 6-7. Tapi lama-kelamaan pH dalam lisosom ini menjadi stabil yaitu 5 dalam kondisi asam karena pada membran lisosom ini terdapat pompa proton H+. Bisa kita simak pada gambar berikut ini, di mana tugasnya adalah sebagai tempat lewatnya ion H+ dari sitosol ke lumennya. Ion H+ ini dibawa dari sitosol menuju ke lisosom atau membran lisosom. Tugas ion H+ ini adalah mengubah pH lisosom yang awalnya 6 dari 7 ke 5 yang menyebabkan lisosom ini memiliki pH yang stabil yaitu pH 5 dalam kondisi asam. Dan jika selama
membran lisosom ini tidak rusak, maka enzim yang ada di dalamnya tidak akan keluar sitosol, di mana sitosol ini memiliki pH sekitar 7–7,2. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulannya jika terjadi kebocoran pada membran lisosom ini, enzim yang berada pada sitosol ini yang memiliki pH yaitu 7,2 akan masuk ke dalam lisosom yang menyebabkan pH lisosom yang awalnya stabil yaitu memiliki pH bernilai 5 yang bersifat asam itu tidak akan bekerja aktif karena sudah tercampur dengan pH dari sitosol yaitu sekitar 7,2. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang struktur lisosom. Lisosom secara struktural adalah kelompok organel yang heterogen dalam hal ukuran dan morfologinya. Kalian bisa melihat pada gambar yang telah saya cantumkan di sini. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasikan lisosom berdasarkan kriteria dasar morfologinya. Akibat dari memiliki ukuran yang bervariasi macamnya menunjukkan bahwa lisosom menunjukkan organel yang dinamis. Pada gambar ini, gambar sebelah kiri merupakan gambar organel lisosom jika dilihat menggunakan mikroskop elektron. Pada gambar tersebut, lisosom memiliki sekitar 50 enzim, di mana sebelumnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Di lisosom ini berupa enzim hidrolik. Lalu pada bagian membran lisosom terdapat protein-protein membran, baik itu protein perifer maupun protein integral. Untuk membran lisosom merupakan struktur lipid bilayer. Lisosom sendiri terdiri dari 4 macam lisosom. Yang pertama yaitu lisosom primer, berasal dari membran retikulum endoplasma kasar dan disortir dalam aparatus Golgi. Lisosom ini dibentuk oleh sel dan belum terlibat dalam aktivitas pencernaan sel. Pada lisosom primer ini memproduksi enzim-enzim yang belum aktif, di mana fungsinya ialah sebagai vakuola makanan. Dan yang kedua yaitu lisosom sekunder. Lisosom sekunder tersebut terbentuk dari ikatan lisosom primer dengan fagosom atau pinosom. Lisosom ini sudah terlibat dalam kegiatan pencernaan. Terlebih aktivitas pencernaan sel dan di dalam lumennya sendiri terdapat substrat dan enzim-enzim hidrolitik. Lisosom sekunder ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu heterolisosom atau vakuol pencernaan. Adalah fusi antara lisosom primer dengan materi yang berasal dari luar sel, dapat berupa endosom atau fagosom. Yang kedua, sitolisosom atau autolisosom, merupakan gabungan dari autosom dengan lisosom primer. Yang ketiga yaitu badan residu, merupakan lisosom dengan kandungan enzim yang sudah tidak berfungsi atau lisosom tua yang selanjutnya menjadi badan residu di dalam sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi lisosom. Yang pertama fungsi lisosom yaitu ada endositosis, yang kedua autofagi, dan yang ketiga ada fagositosis. Endositosis sendiri merupakan pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis, yang kemudian materi-materi ini akan dibawa ke endosom awal. Sedangkan autofagi yaitu merupakan pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Dan yang untuk fagositosis yaitu proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat bagian atau gambar-gambar proses pemasukan fungsi lisosom mulai dari endositosis, autofagi, dan fagositosis. Fungsi utama lisosom dalam pencernaan intrasel antara lain endositosis, fagositosis, dan autofagi. Selain untuk pencernaan intrasel, lisosom juga berperan antara lain dalam perombakan organel sel yang sudah usang dicerna dan komponen-komponen dipergunakan lagi untuk pembentukan organel baru. Proses
Dan yang kedua yaitu proses perkembangan dan pemulihan organ. Misalnya adanya hilangnya ekor berudu selama metamorfosis. Yang kedua, penyusutan ductus wolffian pada embrio betina dan ductus muleri pada embrio jantan, dan lain-lainnya. Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini merupakan skema perjalanan endositosis atau pembuatan lisosom. Saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu endositosis bermula dari pengambilan material, makanan atau molekul dari luar sel oleh membran plasma. Selanjutnya, membran plasma yang menangkap molekul secara endositosis ini kemudian membentuk vesikel endosit yang berkembang menjadi endosom awal atau kumpulan dari gabungan material yang dibawa melalui vesikel endosit. Di dalam endosom awal terjadi pemilihan antara material yang berguna dan yang tidak berguna. Lalu material yang tidak berguna ini kemudian dikembalikan lagi ke luar sel melalui vesikel yang sebelumnya bergabung dengan endosom daur ulang. Pengeluaran material ini yang tidak berguna tersebut dilakukan dengan cara eksositosis. Jika material digunakan pada endosom awal, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi endosom lanjut. Seiring dengan semakin matangnya material yang ada di dalam endosom, perlu kita ketahui bahwa terjadi penurunan pH dalam perkembangan endosom awal menjadi endosom lanjut. Penurunan pH hingga 5,5 bertujuan agar tidak terjadi proses pencernaan atau pemecahan komponen sel yang rata-rata ber-pH 7. Selanjutnya, aparatus Golgi kemudian mengirimkan reseptor mannose 6-fosfat atau bisa kita sebut dengan M6P yang mengandung enzim hidrolase atau yang telah dibuat dan ditransfer dari retikulum endoplasma melalui vesikel transportasi kepada endosom lanjut. Kemudian enzim hidrolase dilepaskan di dalam endosom lanjut. Lalu reseptor mannose 6-fosfat pun dikembalikan lagi ke aparatus Golgi untuk didaur ulang. Setelahnya endosom lanjut yang sudah memiliki enzim hidrolase tersebut kemudian berubah menjadi lisosom. Itulah pembentukan lisosom pada endositosis. Selanjutnya yaitu tentang autofagi dan fagositosis. Kalian bisa melihat gambar ini yang sebelah kiri yaitu mekanisme autofagi dan yang sebelah kanan tentang mekanisme fagositosis. Oke, kita akan membahas tentang fagositosis. Pada gambar tersebut dijelaskan beberapa skema yaitu mulai dari partikel besar dan virus ditelan oleh makrofag dengan cara fagositosis. Setelah itu terbentuk vakula fagostik atau fagosom yang berisi partikel besar lisosom. Lisosom kemudian bergabung dengan fagosom membentuk fagolisosom. Fagolisosom biasanya memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki kandungan beragam karena ukurannya dan bentuknya bergantung pada material yang dicerna. Lalu fagolisosom kemudian mencerna komponen dan menghasilkan material yang berguna bagi sel. Tahap selanjutnya tentang autofagi yang dijelaskan pada gambar sebelah kiri. Tahap pertama ialah pembentukan pagar organel dari membran retikulum endoplasma yang kemudian menyelimuti organel sel yang telah rusak. Pagar atau vesikel bermembran ganda yang terbentuk ini terkadang juga belum benar-benar diketahui asal-usulnya. Vesikel membran ganda yang telah berisi organel rusak disebut autofagosom. Autofagosom lalu bergabung dengan lisosom menjadi autolisosom. Membran luar berfungsi dengan lisosom, sedangkan membran dalam didegradasi bersama organel rusak. Setelah itu di dalam autolisosom terjadi proses degradasi organel beserta komponennya. Itulah mengenai penjelasan tentang lisosom.